Miliaran orang sudah mendengar tentang 3 pertanyaan besar setelah kematian. Tidak ada seorang pun yang kembali untuk menceritakan jawabannya. Yang pasti hanyalah ini, setiap manusia akan mati satu kali, lalu menghadapi penghakiman. Ibrani 9 ayat 27 berkata bahwa manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Tidak ada orang yang bisa menghindar dari kematian maupun penghakiman. Kaya atau miskin, terkenal atau biasa, semua akan berdiri di hadapan Tuhan. Pada zaman dahulu, orang Ibrani melihat darah korban mengalir di bait Allah setiap tahun. Namun semua pengorbanan itu tidak pernah benar-benar menghapus dosa untuk selamanya. Setelah manusia mati, ia tidak lenyap begitu saja, tetapi datang menghadap Tuhan. Tidak ada kesempatan kedua setelah kematian. Tidak ada reinkarnasi, tidak ada waktu tambahan untuk memperbaiki hidup. Sama seperti Kristus berkorban satu kali untuk dosa manusia, demikian juga manusia hanya hidup satu kali sebelum penghakiman. Kitab Wahyu menggambarkan takhta putih yang besar, tempat Allah menghakimi dengan sempurna. Di hadapannya tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan. Semua pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia terbuka jelas di matanya. Penghakiman itu bukan sekadar akhir, tetapi pertemuan dengan Tuhan yang melihat seluruh hidup manusia. Pada hari itu, kekayaan, jabatan, dan nama besar tidak akan berarti apa-apa. Yang penting hanyalah apakah manusia sungguh mengenal dan hidup bagi Tuhan. Daniel melihat takhta yang sama dan berkata bahwa dari takhta itu mengalir sungai api. Ribuan melayaninya dan jutaan berdiri di hadapannya. Seluruh umat manusia berdiri di sana, satu persatu, tanpa ada yang bisa bersembunyi di tengah keramaian. Semua berdiri telanjang di hadapan hadirat Tuhan yang kudus. Lalu datang pertanyaan pertama yang paling penting. Apa yang kamu lakukan terhadap anakku? Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 18 bahwa siapa yang percaya kepadanya tidak dihukum, tetapi siapa yang tidak percaya sudah berada di bawah hukuman. Penghakiman bukan sekadar menimbang perbuatan baik dan jahat, tetapi tentang menerima atau menolak Kristus. Tidak ada manusia yang cukup baik untuk diselamatkan oleh perbuatannya sendiri. Bahkan, kebaikan terbaik manusia tetap tidak sempurna di hadapan Tuhan. Karena itu, Allah memberikan satu-satunya jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Seperti penjahat di samping Yesus di kayu salib, ia tidak punya kesempatan lagi untuk berbuat baik. Ia hanya percaya kepada Yesus dan hari itu juga menerima janji masuk Firdaus. Setelah itu datang pertanyaan kedua, apa yang kamu lakukan terhadap sesamamu? Yesus berkata bahwa setiap kebaikan yang dilakukan kepada orang lapar, haus, sakit, dan menderita, sesungguhnya dilakukan untuk dia sendiri. Orang benar melakukannya bukan untuk mencari pahala, tetapi karena hati mereka dipenuhi kasih. Pada akhirnya, penghakiman memisahkan manusia menjadi dua. Mereka yang menerima Kristus dan hidup dalam kasih, dan mereka yang menolaknya. Orang miskin di pinggir jalan itu sebenarnya adalah Kristus sendiri yang menyamar. Wanita yang membagikan roti tidak tahu bahwa ia sedang melayani Raja semesta alam. Justru karena ia tidak tahu, kasihnya menjadi begitu murni. Ia memberi bukan untuk dipuji, tetapi karena kasih Tuhan dalam dirinya melimpah begitu saja. Sebaliknya, orang-orang yang dihukum bukan karena kejahatan besar, tetapi karena mereka memilih lewat begitu saja di depan orang yang membutuhkan. Mereka tidak memberi air, tidak membagi roti, tidak peduli pada yang sakit dan menderita. Dosa mereka adalah hati yang tertutup. Yesus menunjukkan bahwa iman sejati selalu menghasilkan tindakan kasih. Bukan perbuatan yang menyelamatkan, tetapi perbuatan menunjukkan apakah iman itu hidup atau mati. Seperti tertulis dalam surat Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati.
Lalu Yesus menceritakan tentang 3 hamba yang diberi talenta. 2 hamba menggunakan dan mengembangkan apa yang dipercayakan tuannya. Tetapi 1 hamba memilih mengubur talentanya karena takut gagal. Ia tidak mencuri atau berbuat jahat, tetapi ketakutannya membuatnya tidak melakukan apa-apa. Kesalahan terbesar hamba itu bukan kehilangan uang, melainkan menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ketakutan yang terlihat seperti kehati-hatian ternyata dianggap sebagai ketidaksetiaan di hadapan Tuhan. Perumpamaan tentang talenta menunjukkan bahwa Tuhan memberi setiap orang tanggung jawab, kesempatan, dan karunia untuk dipakai bagi kerajaannya. 2 hamba pertama berani bertindak karena mereka mengenal tuannya sebagai pribadi yang baik dan murah hati. Tetapi hamba ketiga hidup dalam ketakutan. Ia menganggap tuannya keras dan tidak adil, sehingga memilih mengubur talenta yang dipercayakan kepadanya. Talenta bukan hanya uang, tetapi juga waktu, kemampuan, kesempatan, dan panggilan hidup. Semua itu hanyalah titipan Tuhan, dan suatu hari setiap orang harus mempertanggungjawabkannya. Tragisnya, banyak orang mengubur potensi mereka karena takut gagal, takut ditolak, atau takut terlihat lemah. Padahal Tuhan tidak mencari sesuatu yang tetap utuh tanpa dipakai, melainkan buah dari kehidupan yang setia. Dalam Wahyu 20 dijelaskan bahwa ada buku-buku yang mencatat semua perbuatan manusia dan ada satu kitab kehidupan yang menentukan keselamatan kekal. Buku-buku mencatat apa yang dilakukan seseorang, sedangkan kitab kehidupan menunjukkan kepada siapa ia prinatlegit. Nama yang tertulis di sana menandakan hubungan sejati dengan Tuhan melalui Kristus. Banyak orang salah memahami penghakiman terakhir. Alkitab membedakan antara penghakiman orang yang menolak Kristus dan penghakiman orang percaya. Orang yang tidak ada dalam kitab kehidupan akan menghadapi hukuman di hadapan takhta putih besar. Tetapi orang percaya akan berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus atau Bema, yaitu tempat pemberian upah, bukan tempat penentuan keselamatan. Paulus menegaskan dalam Roma 8 ayat 1 bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Keselamatan orang percaya sudah dipastikan di kayu salib. Yang dinilai kemudian adalah bagaimana ia hidup setelah diselamatkan. Setiap perbuatan akan diuji seperti oleh api. Apa yang dilakukan dengan motivasi palsu akan lenyap. Tetapi apa yang dilakukan dengan kasih dan kesetiaan kepada Kristus akan menerima upah dan mahkota. Paulus menjelaskan bahwa orang percaya tetap bisa diselamatkan meskipun semua pekerjaannya terbakar saat diuji. Ia mungkin kehilangan upah dan mahkota, tetapi dirinya tetap selamat seperti melalui api. Ini berbeda dengan penghakiman di takhta putih besar. Tempat orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan menerima hukuman kekal. Jadi ada 2 pengadilan, satu untuk memberi upah kepada orang percaya, dan satu lagi untuk menghukum mereka yang menolak Kristus. Orang percaya tidak perlu menghadapi hari penghakiman dengan ketakutan. Rasul Yohanes berkata bahwa kasih Allah memberi keberanian pada hari penghakiman. Dalam bahasa Yunani digunakan kata paresia, yaitu keberanian seorang warga yang diterima penuh, bukan seorang budak yang gemetar ketakutan. Keberanian itu bukan karena hidup tanpa dosa, tetapi karena sudah diangkat menjadi anak Allah melalui Kristus. Rasa takut muncul ketika seseorang mengandalkan perbuatannya sendiri. Tetapi damai sejahtera datang ketika seseorang percaya pada karya Kristus di kayu salib. Paulus sendiri menjelang kematiannya berkata bahwa mahkota kebenaran sudah tersedia baginya. Bagi Paulus, hari penghakiman bukan hari hukuman, tetapi hari menerima upah dari Tuhan.
Namun semua kepastian itu hanya dimiliki oleh mereka yang sudah menjawab panggilan Kristus selama masih ada waktu. Keselamatan tidak diputuskan di depan takhta penghakiman, tetapi melalui keputusan seseorang terhadap Yesus selama hidupnya. Menunda bertobat sebenarnya sudah merupakan jawaban penolakan. Alkitab berkata, "Sekarang adalah hari keselamatan." Tidak ada wilayah netral. Siapa yang tidak bersama Kristus berarti melawan Dia. Banyak orang berpikir masih punya banyak waktu, padahal hidup bisa berakhir kapan saja. Karena itu, yang terpenting bukan sekadar mengetahui tentang Yesus, tetapi memutuskan untuk percaya dan hidup baginya hari ini juga. Tidak ada seorang pun yang bisa menentukan kapan hidupnya berakhir. Manusia bisa merencanakan banyak hal, tetapi tidak pernah tahu kapan detak jantung terakhir akan berhenti. Karena itu, menunda datang kepada Tuhan adalah taruhan paling berbahaya. Selama masih hidup, pintu kasih karunia masih terbuka. Tuhan tidak meminta sesuatu yang mustahil. Dalam Roma 10 ayat 9 tertulis bahwa siapa yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan percaya bahwa Dia bangkit dari kematian akan diselamatkan. Keselamatan bukan tentang menjadi sempurna dulu, tetapi tentang memberi respons kepada Kristus hari ini. Suatu hari setiap orang akan berdiri di hadapan takhta penghakiman Tuhan. Yang paling penting bukanlah seberapa besar kesalahan atau seberapa banyak usaha memperbaiki diri, tetapi satu pertanyaan: apa yang kamu lakukan dengan Yesus? Yesus sudah melakukan bagiannya. Dia mati di kayu salib menggantikan manusia dan menanggung hukuman dosa. Sekarang keputusan ada pada setiap orang untuk menerima atau menolaknya. Selama masih bernapas, kesempatan itu masih ada. Jangan menunggu sampai terlambat. Kristus tidak meminta kita datang dalam keadaan sempurna, Dia hanya meminta kita datang kepadanya.